puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami. Kami undang Tuhan Yesus hadir di ibadah kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mulai. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan. Kakak undang semuanya bangkit berdiri yuk. Pasukan Kristus siap. Yeay. Angkat pujian ini ya adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Karena Tuhan sayang padaku. Oke, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan. Sama-sama kita terima berkat yuk. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan. Lebih semangat lagi kita terima berkat Tuhan yuk. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan sayang padaku. Oke, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan. Sama-sama kita terima berkat yuk. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku,
terima berkat. Yo terima berkat Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik kita akan menyembah Tuhan. Kita sungguh-sungguh kita siapkan hati kita angkat pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
Yesus, kami berdoa Tuhan, mau berdoa syafaat hari ini Tuhan Yesus. Kami membawa bangsa kami, bangsa Indonesia, kota kami, kota Pekanbaru Tuhan, dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, kota kami, kota Pekanbaru. Tuhan, pulihkan bangsa kami, kembalikan bangsa kami dalam tangan Tuhan Yesus. Bapa, Kau berkati kota kami, kota Pekanbaru di mana kami tinggal, agar dari kota ini banyak orang-orang akan kembali ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bapa, berkatilah sekiranya pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Bapak, Pak Jokowi Tuhan, kiranya Pak Jokowi ada dalam tangan Tuhan Yesus. Apapun yang dia perbuat, apapun yang dia lakukan Tuhan, Engkau turut ikut campur tangan dalamnya ya Tuhan Yesus. Kiranya Pak Jokowi ada dalam tangan Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan bagi pemimpin gereja kami Tuhan, Pak Niko Nyoto Raharjo Tuhan, dan wakil-wakilnya yang ada Bapa. Kau berkati ya Tuhan, kiranya Kau terus penuhi dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, agar dari hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan kembali dalam tangan Tuhan Yesus. Akan terjadi Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, Kau berkati juga pemimpin gereja rayon 12 kami ya Tuhan, Opa Gede ya Bapa. Kau berkati Opa Gede ya Tuhan Yesus dan wakil-wakilnya yang ada Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berkati juga ya Tuhan Yesus. Setiap apapun yang mereka lakukan, Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Mereka ikut perintah Tuhan Yesus, mereka ikut suara Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan, berkati kesehatan para pemimpin kami Tuhan. Kiranya jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Bapa. Kami berdoa buat orang tua kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berkati orang tua kami, papa, mama Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Kau buat beruntung dan berhasil ya Tuhan Yesus. Setiap usaha mereka Kau lancarkan ya Tuhan. Kau berkati orang tua kami ya Tuhan. Berikanlah kesehatan, umur panjang ya Tuhan Yesus. Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan. Jauhkan dari segala sakit penyakit yang sedang mewabah di dunia ini Tuhan Yesus. Kau berkati juga kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, gereja anak rayon 12. Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anak ini Tuhan Yesus. Kiranya Bapa, dari anak-anak ini Kau bisa bekerja lebih lagi ya Tuhan Yesus. Dari kami anak-anak-Mu ini Tuhan, banyak jiwa akan terselamatkan ya Tuhan. Berkati sekolah mereka ya Tuhan, yang sudah onsite ataupun masih online Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan. Kiranya Kau berikan mereka kekuatan, sukacita yang berlimpah, agar mereka ketika mereka belajar Tuhan Yesus, mereka bisa belajar dengan penuh sukacita ya Bapa. Kau berkati kami, setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Berikan kami masa depan yang penuh harapan sesuai dengan janji firman-Mu. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Tak pernah sekalipun Kau ingkari janji-Mu, dan kami percaya akan hal itu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati dan pakai setiap kami, biar firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus,
Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Kakak harapkan semua adik-adik baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Taat pada Tuhan. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Kejadian pasal 18, 21 sampai 22 ya. Kakak mau kenalan dulu ya. Nama kakak Kak Angel. Nama kamu siapa? Siapa? Daniel. Wah, namanya bagus seperti nama tokoh Alkitab. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak arti nama kamu? Siapa di antara adik-adik yang tahu arti namanya? Contohnya Daniel tadi, artinya Tuhan Maha Adil. Sugiharto artinya kaya harta. Lea artinya sapi. Amis artinya bau. Mana ada orang yang namanya Amis? Nah, sekarang kita akan dengarkan satu anak yang dinamai dengan nama yang cukup aneh oleh orang tuanya. Dengar dan perhatikan baik-baik ya. Suatu hari Tuhan datang kepada sepasang suami istri yang sudah tua. Sudah tua, Kak? Ya, sudah tua. Kemudian Tuhan bilang kepada mereka, tahun depan kamu akan punya anak. Hah? Suaminya sih percaya, tapi istrinya ngumpet atau sembunyi dan tertawa. Hehehe. Ayo, coba tebak. Tuhan mendengar yang tertawa itu atau tidak? Tentu saja Tuhan mendengar. Lalu Tuhan bilang, kenapa kamu tertawa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hil, 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 hil. Lihat saja, tahun depan kamu pasti punya anak. Karena takut, istri bapak itu menyangkal atau tidak mengakui. Katanya, aku tidak tertawa. Tetapi Tuhan menjawab, engkau memang tertawa tadi. Lalu istrinya malu deh. Karena dihitung secara umur, bapak dan ibu ini sudah sangat tua. Tapi firman Tuhan dalam versi BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini dikatakan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Dalam versi VMD, versi mudah dibaca, dikatakan, apakah ada sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan? Jawabannya, tidak. Bener loh adik-adik. Enggak taunya tahun depan bener-bener ibu ini hamil atau mengandung. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kemudian ibu ini jadi bersyukur deh. Tadinya menertawakan apa yang Tuhan katakan karena tidak percaya karena mereka sudah sangat tua. Kata ibu ini, terima kasih Tuhan, saya yang sudah sangat tua, sudah jadi nenek-nenek dan harusnya sudah tidak bisa punya anak malah dikasih anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak ini akan saya beri nama Tertawa. Adik-adik, lucu ya, masa namanya Tertawa? Bayangin aja kalau teman-temannya panggil dia, Tertawa, Tertawa, sini dong. Lalu teman-temannya pada tertawa beneran karena namanya lucu. Masa gini, Tertawa, sini. Siapa sih bapak dan ibu ini dan si Tertawa itu? Mau tahu atau sudah tahu? Bapak ini adalah Bapak Abraham dan ibu ini adalah Ibu Sarah. Dan si Tertawa itu adalah Ishak. Karena nama Ishak artinya tertawa. Tahu nggak adik-adik, umur Bapak Abraham waktu si Tertawa atau Ishak lahir
itu berapa? 100 tahun. Dan Ibu Sarah berumur 91 tahun. Wah, luar biasa ya. Nah adik-adik, Ishak makin lama makin bertumbuh dan besar. Beberapa waktu kemudian Tuhan menguji iman atau kesetiaan Bapak Abraham. Lalu Tuhan bilang begini sama Bapak Abraham. Berikan anakmu si tertawa atau Ishak sebagai korban bakaran bagiku. Waduh, Bapak itu jadi mikir korban bakaran. Adik-adik tahu nggak apa itu korban bakaran? Korban bakaran itu adalah persembahan korban hanya kepada Tuhan. Biasanya berupa binatang seperti domba. Caranya dengan menyusun batu-batu, kemudian diletakkan kayu-kayu di atas mezbah batu tadi, kemudian diletakkan domba yang sudah disembeli, kemudian baru dibakar. Domba harus dalam keadaan mati. Kalau hidup nanti bisa lari sana lari sini. Wah, berarti Tuhan minta supaya Ishak menjadi korban seperti domba dong. Waduh, bagaimana nih dengan Bapak Abraham? Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Bapak Abraham. Sekarang Tuhan minta untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran. Pasti Bapak Abraham galau, sedih. Tapi bagaimana ya? Ini kan perintah Tuhan, pikir Bapak Abraham. Dikatakan di firman Tuhan, pada pagi hari Bapak Abraham bangun dan memasang pelana keledainya. Ia membawa tertawa atau Ishak dan 2 hambanya bersamanya. Ia memotong kayu untuk korban bakaran dan mengikat kayu itu di atas keledainya. Kemudian mereka pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepada Bapak Abraham. Setelah mereka berjalan 3 hari, Bapak Abraham memandang dari jauh, ia melihat tempat kemana mereka pergi. Bapak Abraham berkata kepada hamba-hambanya, "Tinggal di sini bersama keledai. Ishak dan aku pergi ke tempat itu untuk menyembah Tuhan. Nanti kami kembali kepadamu." Bapak Abraham meletakkan kayu untuk korban bakaran itu pada pundak Ishak, sedang ia sendiri membawa pisau dan bara api untuk membakar kayu. Ketika mereka berjalan bersama-sama, Ishak berkata kepada Bapak Abraham, "Bapa," sahut Bapak Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Waduh, bagaimana perasaan Bapak Abraham ya? Sahut Bapak Abraham, "Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Lalu mereka meneruskan perjalanan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepada Bapak Abraham. Lalu Bapak Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu dan meletakkan Ishak ke atas mezbah di atas kayu. Sesudah itu Bapak Abraham mengambil pisau untuk mengorbankan anaknya. Adik-adik, Bapak Abraham mengangkat pisaunya. Waduh, ngeri ya. Tepat pada waktu pisau akan menyentuh Ishak, kakak bayangin nih, serem. Bapak Abraham mencucurkan air mata sambil berkata dalam hatinya, "Apapun yang terjadi, aku tetap mau taat sama Tuhan." Tapi tiba-tiba terdengar suara, "Abraham, Abraham." Jawab Bapak Abraham, "Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan taat kepadaku.
karena Engkau tidak menolak untuk menyerahkan anak-Mu itu kepadaku. Kemudian Bapak Abraham melihat seekor domba jantan tersangkut di semak-semak. Bapak Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban bakaran pengganti Ishak. Beri kemuliaan buat Tuhan yang meriah. Bapak Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Karena Bapak Abraham taat, maka ia diberkati dengan dahsyat. Berkat untuk Bapak Abraham adalah yang pertama, berkat yang berlimpah-limpah. Yang kedua, keturunannya akan sangat banyak. Yang ketiga, keturunannya akan menduduki kota-kota musuh. Yang keempat, lewat keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Yesus adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus sayang sama anak-anak. Tuhan sayang sama Bapak Abraham karena dia taat. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik taat sama Tuhan? Dan taat sama orang tua, taat kepada pemerintah, taat kepada guru. Seringkali kita melawan Tuhan dengan tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Seringkali kita menuruti hawa nafsu kita, ego kita, keinginan kita sendiri, dan firman Tuhan katakan itu suatu kebodohan. Contoh ketidaktaatan kita di jalan dengan rambu-rambu lalu lintas, maka bisa terjadi kecelakaan dan kematian. Masih banyak contoh yang lain tentang ketidaktaatan itu. Ambil keputusan sekarang, pilih taat atau tidak taat atau melawan. Ada upah bagi orang yang taat, tapi ada hukuman bagi orang-orang yang tidak taat atau melawan. Karena Bapak Abraham taat, maka berkat turun atas Bapak Abraham dan keturunannya sampai kepada kita sekarang ini. Mari berdoa sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan karena ketidaktaatan kita selama ini. Baik kepada Tuhan, kepada Papa, kepada Mama. Ingat, seperti Bapak Abraham, dia mau taat sekalipun sulit, sekalipun susah, tapi dia taat dan dia mau melakukannya. Adik-adik, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Yesus. Walaupun itu sulit Tuhan Yesus, tapi kami mau belajar taat kepada Tuhan Yesus sama seperti Bapak Abraham. Kami juga mau Tuhan Yesus Engkau menolong kami untuk melakukannya supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami jika kami menyedihkan hati Tuhan. Ampuni kami jika kami egois, menuruti hawa nafsu kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami juga jika kami melawan orang tua kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Mari tolong kami Tuhan Yesus untuk belajar taat, agar kami bisa menerima berkat yang sama seperti yang Bapak Abraham terima. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Juga mengasihi manusia.
saksinya.